Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Ya, kali ini kembali membahas mengenai manajemen jaringan. Masih dalam pembahasan mengenai network operation dalam manajemen jaringan. Ini merupakan video ketiga dari pembahasan mengenai network operation, di mana video sebelumnya membahas mengenai configuration management and fault management. Kemudian berikutnya video performance management and security management. Dan yang ketiga ini dalam pembahasan network operation kita membahas mengenai accounting management and report management. Nah, accounting management ini kaitannya dengan perhitungan biaya atau pembebanan dalam penggunaan dari suatu jaringan komputer. Dan juga mengenai report management. Nah, ini kaitannya dengan laporan. Nah, laporan ini berupa laporan performance, berupa laporan fault, ya, kerusakan, troubleshoot dan lain sebagainya, di mana report ini atau laporan ini nanti akan digunakan untuk apakah di jaringan yang dikelola ini perlu perbaikan atau perlu penambahan dan segala macam. Nah, itu bisa dibaca dari report management sini. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai accounting management pertama. Nah, di dalam accounting management itu meliputi apa aja yang diatur atau yang dilakukan dalam accounting management. Yang pertama, dia mengenakan biaya kepada pengguna dari penggunaan jaringan mereka. Nah, dalam hal ini adalah penggunaan beban yang digunakan oleh user, dalam hal ini mungkin klien gitu ya, yang menggunakan dari jaringan dari suatu perusahaan atau misalkan suatu ISP. Nah, itu di dalam accounting management ini si user atau pengguna akan diberi beban biaya dari berapa jumlah penggunaan dari suatu jaringan. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nanti dalam hal ini accounting management ini akan mengenakan biaya kepada pengguna dari penggunaan dari suatu jaringan. Berikutnya, mengambil data mengenai penggunaan sumber daya jaringan. Nah, ini diambil data dari pengguna sudah berapa lama menggunakannya, kemudian dalam suatu periode waktu dia menggunakan berapa megabyte, berapa kilobyte atau berapa gigabyte data yang digunakan dalam suatu jaringan, sumber daya dari jaringan tersebut. Nah, itu diambil datanya. Kemudian berikutnya, mengatur batas penggunaan dengan menggunakan metrik. Jadi diatur dari accounting ini dari batas penggunaan dari user berdasarkan metrik-metrik tertentu. Metrik-metriknya apa aja? Bisa berdasarkan penggunaan dari berapa kuota, ya, mungkin kita bisa lebih istilah mengenal dengan kuota, berapa gigabyte penggunaannya dibatasi, atau berapa waktu yang digunakan dalam penggunaannya kalau berdasarkan waktu dan segala macamnya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini metrik-metriknya penggunaannya. Berikutnya, mengumpulkan informasi yang sangat penting untuk proses billing. Nah, jadi dari penggunaan misalkan berapa kuotanya, ya, berapa kilobyte telah digunakan, kemudian dengan satuan megabyte-nya itu berapa, nanti akan dilakukan proses pengumpulan informasi itu mengenai tagihan ataupun ya mungkin saldo, informasi saldo terhadap dari suatu user. Nah, itu manajemen accounting. Nah, berikutnya manajemen accounting function atau fungsi dari manajemen accounting apa aja. Nah, accounting management mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pengukur penggunaan, mengukur berapa banyak sumber daya yang digunakan oleh user gitu ya, digunakan seberapa banyak dia telah gunakan. Nah, itu ada pengukurannya yang dilakukan atau merupakan fungsi dari accounting management. Berikutnya, menentukan harga, menetapkan strategi harga, kemudian penilaian penggunaan.
Nah, itu dilakukan mungkin dalam suatu jaringan oleh sebuah perusahaan ISP gitu ya. Dia menentukan harga berapa penggunaan 1 megabyte, kemudian penetapan strategi harga jika digunakan ada paket-paket tertentu dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari accounting management. Kemudian sebagai collection dan finance, mencatat data customer dan menginformasikan saldo customer. Nah, ini kalau penggunaannya misalkan nanti untuk penggunaan prepaid ya, prabayar gitu ya. Nah, itu digunakan seberapa banyak kuota yang disediakan. Kemudian setelah beberapa waktu sudah penggunaan berapa banyak dari kuota tersebut dan sisa dari kuota tersebut. Nah, itu dilakukan juga atau merupakan fungsi dari accounting management dalam hal ini. Nah, berikutnya accounting dan manajemen. Nah, sekarang bagaimana pengukuran atau perhitungan yang dilakukan dari accounting hingga akan mendapat suatu billing atau tagihan. Nah, jadi di sini pertama metering proses. Nah, prosesnya itu berdasarkan metrik tertentu ya, bisa berdasarkan volume, penggunaan kuota ini, quality, atau duration, atau distance, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai pengukuran yang dibebankan kepada user untuk dihitung. Nah, sini ada metering proses dihitung, kemudian dihitung di sini accounting datanya sudah berapa banyak gitu ya. Sudah berapa banyak penggunaannya kalau menggunakan kuota misalkan atau menggunakan quantity dari megabyte misalkan atau gigabyte. Nah, kemudian diproses accounting datanya itu diproses berdasarkan berapa tarifnya, kemudian dihitung atau diberikan tagihan bill dalam hal ini. Begitu juga misalkan mungkin kalau kita ambil contoh dari suatu ISP, dia telah menetapkan gitu ya, menetapkan dari penggunaan 1 megabyte dibebankan sebesar misalkan Rp10. Nah, misalkan setelah penggunaan dalam periode misalkan 1 bulan misalkan dihitung oleh bagian accounting dengan besaran penggunaannya misalkan sampai misalkan aja kita contoh 500 megabyte gitu ya penggunaannya. Nah, kemudian tarifnya di 1 megabyte dibebankan kepada customer sebesar Rp10. Nah, berarti nanti akan muncul untuk user tertentu atau pelanggan tadi berupa billing yang besar berdasarkan penggunaan tadi 500 megabyte dikali Rp10, berarti dibebankan kepada si pengguna itu sebesar Rp5.000. Nah, itu sebagai contoh aja ilustrasi untuk memperlihatkan bagaimana proses accounting hingga sampai proses tagihan atau billing. Oke, berikutnya di accounting data, proses pengumpulan data yang harus diukur dalam akuntansi sebagai berikut contohnya. Yang pertama berdasarkan catatan detail panggilan atau call detail record CDR gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh ISP mungkin di luar negeri mungkin masih menggunakan penggunaan seperti ini. Berapa banyak atau berapa dibebankan dari si user dihitung gitu ya, dihitung berapa kali dari si user itu mengakses atau membuat suatu koneksi internet gitu ya. Nah, itu dicatat dalam accounting berdasarkan CDR atau call detail record. Nah, ini kaitannya persetujuan layanan suara atau panggilan, kemudian prosedur panggilan, pengaturan panggilan, dan statistik pada layanan panggilan bisa berupa durasi panggilan ataupun QoS metrik dan lain sebagainya. Contoh lainnya dalam pengumpulan data berupa informasi berdasarkan waktu. Nah, durasi penyewaan IP. Nah, ini diberikan biasanya oleh ISP kan
satu pelanggan itu akan diberikan satu IP public biasanya. Nah, dan itu akan diberikan informasi yang akan dikumpulkan datanya oleh accounting data sini berdasarkan dari durasi penggunaan dari suatu IP public tersebut. Atau bisa juga berdasarkan berbasis volume. Nah, ini interface statistik berkaitan dengan paket data yang diterima dan dikirimkan berupa flow record. Nah, sini pengumpulan datanya berdasarkan dari volume tadi. Kalau mudahnya mungkin di kehidupan kita sehari-hari di Indonesia ini menggunakan istilah kuota. Nah, itu berdasarkan volume berapa penggunaannya. Ataupun juga pengumpulan data yang diukur itu berdasarkan mencatat lalu lintas IP ataupun IP traffic. Nah, itu dapat menerapkan pencocokan tingkat layanan, contoh durasi koneksi TCP/IP. Nah, itu diukur gitu ya, pengumpulan data diukur dalam akuntansi. Oke, berikutnya billing. Nah, billing apa yang diambil untuk menghasilkan suatu billing? Yang pertama berupa data collection. Nah, ini mengukur penggunaan data di tingkat perangkat yang dilakukan oleh akuntansi. Nah, itu datanya data dikoleksi ya. Kemudian data aggregation dan duplication. Deduplication. Nah, ini menggabungkan beberapa record ke dalam satu record. Nah, record misalkan record penggunaan, kemudian record biayanya tadi. Nah, itu disatukan dengan data aggregation. Kemudian data mediation. Nah, itu mengkonversi prioritas record ke dalam format standar. Berikutnya menetapkan nama pengguna ke alamat IP. Nah, ini menggunakan DNS lookup gitu ya, dan mendapatkan record akuntansi dari server AAA. Nah, server AAA ini atau AAA ini singkatan dari server authentication, authorization, dan accounting. Nah, ini merupakan sebuah server gitu ya yang bertugas menangani permintaan akses ke suatu komputer dengan menyediakan proses autentikasi, otorisasi, dan accounting. Jadi melalui server ini nanti setiap pengguna akan diberikan proses autentikasi dan otorisasi gitu ya. Jadi proses autentikasi pertama masuk berdasarkan dari pengguna, itu akan diberikan hak otorisasinya kemana aja gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru accounting, ya kan, dihitung berapa penggunaan dari terhadap suatu jaringan. Itu server AAA. Berikutnya menghitung durasi layanan panggilan. Nah, ini di beberapa aplikasi durasi real time yang dibutuhkan gitu ya. Real time berarti biasanya untuk penggunaan prabayar dibanding dengan pasca bayar. Untuk prabayar ini dibutuhkan real time. Kemudian charging. Nah, ini tarif dan parameter yang diterapkan. Kemudian invoicing, dari charging tarif yang tersedia. Kemudian invoicing, dia menerjemahkan pengisian informasi ke dalam harga mata uang dan mencetak faktur akhir untuk pelanggan. Seperti tadi, penggunaannya 500 MB dibebankan kepada pelanggan Rp10 per megabyte-nya tadi, berarti akan muncul invoice gitu ya, tagihan kepada customer berupa tagihan dari penggunaannya berupa tadi 500 dikali 10 berarti Rp5.000 gitu ya dalam suatu mata uang tertentu. Oke, berikutnya kita masuk hubungan accounting dan billing. Nah, ini sebagai contoh ilustrasi. Misalkan user sini Steve dengan IP sekian ya 1234, kemudian akan berkomunikasi ke server SAP yang memiliki IP-nya 5678 nih contoh. Nah, di dalam komunikasi dari komputer Steve akan terjadi up and down ya, gitu ya, uplink and downlinknya. Nah, ini
komunikasi tersebut akan dicatat oleh accounting application. Nah, ini berdasarkan source dari pengiriman paket data dari komputer STIP ke SAP sini sebesar 130 byte. Kemudian berikutnya dari SAP akan mengirimkan paket data ke komputer STIP lagi sini ya, dengan besaran penggunaan bytes-nya sekitar 23977 atau 23 megabyte. Kemudian berikutnya ada dicatat lagi pengiriman paket data di sini dari komputer STIP ke SAP sebanyak atau sebesar 1500 byte. Kemudian berikutnya dari source 567 SAP ke Destiny-nya 124 STIP sebesar 64. Nah, ini dengan user system uptime-nya. Nah, kemudian oleh billing application yang akan menghitung dari user yang berkomunikasi ke resource-nya itu SAP tadi. Nah, ini volume yang dibutuhkan dari STIP, ini source ke Destiny sebesar 1630 atau 1,6 megabyte. Sedangkan dari Destiny ke source, dari SAP ke STIP gitu ya, ini sebesar 24 megabyte. Nah, ini akan dihitung berdasarkan waktunya sekitar 10 Januari 2004 jam 8 pagi. Kemudian penggunaan kedua 10 Januari 2004 jam 9.52 pagi. Nah, ini dibebankan 2 kali gitu ya cost-nya. Nah, itu dihitung oleh billing. Nah, ini yang dilakukan atau hubungan antara accounting dan billing. Dan berikutnya billing model. Nah, billing model ada 2 macam. Yang pertama berdasarkan postpaid dan prepaid. Nah, postpaid itu pasca bayar, sedangkan prepaid itu prabayar. Dan bisa juga berdasarkan charging kriteria yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita bahas postpaid dan prepaid. Postpaid itu offline charging, jadi pembebanannya secara offline. Jadi kebutuhan mekanisme untuk faktur jaminan pembayaran. Jadi biasanya kalau postpaid tidak secara real time nih, cara offline charging. Jadi akan dicatat gitu ya dalam penggunaannya dalam 1 bulan atau periode tertentu. Berapa penggunaannya itu akan dihitung di suatu periode tertentu, di batas waktu tanggal tertentu. Itu akan dihitung penggunaannya dari awal sampai akhir batas periode waktu tertentu penggunaannya. Nah, itu untuk postpaid gitu ya. Sedangkan untuk prepaid dia online charging, pembebanannya secara online. Jadi setiap penggunaan dipakai dia akan dicas secara langsung, digunakan dicas secara langsung. Nah, itu yang berlaku secara prabayar. Nah, ini lebih complicated, memerlukan akuntansi real time untuk penagihannya. Jadi biasanya prepaid itu akan kita membeli kuota sebesar berapa volumenya 500 mega. Jadi setelah penggunaannya kita sekali penggunaan menghabiskan misalkan 10 mega, itu langsung terpotong gitu ya, terpotong dari kuota kita menjadi 490 megabyte sisanya. Nah, itu secara perbedaan antara postpaid dengan prepaid atau prabayar dengan pasca bayar. Atau berdasarkan juga charging kriteria apa di pembebanannya, di charge-nya. Yang pertama bisa berdasarkan volume base atau time base charging. Nah, ini volume base contohnya berdasarkan kuota. Kalau time base charging berdasarkan penggunaan berapa lama kita terkoneksi ke internet. Mungkin kalau time base charging udah jarang ya sekarang ya kita temui. Berikutnya base effort atau QoS base difference charging. Nah, ini ada beberapa, misalkan untuk ISP tertentu dia akan membebankan untuk kondisi untuk customer premium atau customer biasa. Nah, itu akan dibedakan penggunaannya berdasarkan mungkin kecepatannya. Nah, itu base effort ataupun QoS base charging.
atau bisa juga flat fee atau application specific. Nah, ini berdasarkan flat gitu ya. Jadi penggunaannya customer mau diberi menggunakan berapapun, sedikit atau banyak, itu akan dibebankan oleh billingnya secara tetap. Nah, itu berdasarkan flat fee atau application specific. Nah, ini misalkan juga mungkin ada beberapa ISP membebankan dia penggunaan FUP ya, mungkin pernah dengar FUP, penggunaan FUP. Nah, itu atau batas pemakaian wajar atau fair usage policy. Nah, itu batas pemakaian wajar jika user dianggap melebihi dari penggunaan batas pemakaian wajar itu, dia akan dibebankan lebih. Nah, itu ada berdasarkan application specific. Oke, berikutnya akan kita bahas mengenai report management. Nah, di dalam report management ini gunakan dalam manajemen jaringan, biasanya digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari jaringan yang dikelola gitu ya. Apakah berdasarkan performanya, berdasarkan dari troubleshootnya, atau dari user dan lain sebagainya. Itu kita gunakan report management sini. Kita lihat reportnya apa aja ya yang ada, yang digunakan. Yang pertama report dari planning and management report sini ya. Nah, berdasarkan kategori dari QoS atau Service Level Agreement, yang dilaporkan apa aja dari ketersediaan network, ketersediaan sistem, program report, kemudian service response, customer satisfaction. Nah, itu laporan berdasarkan QoS. Kemudian ada traffic trend. Nah, traffic trend berupa laporan traffic trendnya, kemudian analisis internal traffic volume, analisis of external traffic volume. Nah, ini akan menjadi laporan berupa traffic pola gitu ya, pola traffic, jam-jam berapa tertentu sih user-user kita banyak menggunakan, atau traffic yang padat. Itu kita bisa lihat dari report untuk waktu-waktu tertentu, atau trennya seperti apa. Kemudian kategori teknologi trend. Nah, status tren yang digunakan saat ini, kemudian apakah teknologi migration projection ke depannya, apakah kita akan menggunakan teknologi yang baru. Nah, itu juga masuk dalam suatu report dalam hal ini teknologi trend. Kemudian cost of operation. Nah, ini biaya operasionalnya berdasarkan fungsional, kemudian berdasarkan usage, penggunaan atau personel. Nah, itu dalam kita gunakan sebagai report juga. Dan berikutnya ada tabel dari sini sistem report. Nah, sistem report kategori traffic, di dalam reportnya berisi mengenai traffic load baik internal ataupun eksternal. Kemudian sistem report untuk failure, kegagalan, ada network failure, ada sistem failure. Nanti dimasukkan dalam sistem report failure di sini. Kemudian performance report mengenai network, server, application, itu dalam skala waktu biasanya. Kemudian berdasarkan tabel report untuk user report. Nah, kemudian ada SLA, Service Level Agreement, untuk user akan didapat report mengenai network availability-nya, ketersediaannya tadi ya, ketersediaan sistem dan traffic load, kemudian performanya. Kemudian user specific report berisi laporan user secara terdefinisi, yaitu laporan-laporan yang digunakan atau nanti akan tersedia untuk mengetahui bagaimana performa ataupun kekurangan. Nah, itu untuk arah ke depannya gitu ya, untuk ke depan apakah sistemnya akan dikembangkan dan sebagainya dari berdasarkan laporan yang dikumpulkan tersebut. Nah, kemudian berikutnya policy based management. Ini manajemen berdasarkan dari kebijakan polisi. Nah, ini kebijakan yang diambil
dalam penggunaan suatu jaringan komputer perlu kita berikan suatu kebijakan, jadi tidak sebebas-bebasnya gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus kita atur, kita harus berikan kebijakan untuk untuk meningkatkan dari performa dari jaringan kita. Oke, kita lihat yang pertama, arsitekturnya seperti apa. Nah, sini kita lihat policy space terdiri dari domain space dan rule space. Nah, kemudian domain space itu ya, kita lihat sini. Domain space terdiri dari objek berupa alarm atau atribut. Kemudian rule space terdiri dari aturan-aturan sini ya, berdasarkan dari network atribut. Nanti akan digunakan atau untuk dijalankan oleh policy driver. Nah, policy driver atau pelaksana kebijakan ini dia yang akan mengatur tindakan harus diambil. Nah, ini policy drivernya. Kemudian dari policy driver dan ini sebelumnya perbedaan policy dan rule. Kebijakan, policy itu kebijakan, perbedaannya rule itu aturan. Kalau kebijakan memberikan tanggung jawab dan akuntabilitas, sedangkan rule hanya berupa aturan-aturan tertentu yang untuk dijalankan atau untuk dilaksanakan. Nah, kemudian setelah itu masuk ke action space. Nah, action space ini akan menerapkan tindakan terhadap network atribut. Kemudian berikutnya lagi gitu ya, nanti dari suatu kejadian itu nanti akan muncul policy space baru gitu ya. Nah, nanti aturan-aturan baru itu ya akan dibuat secara berkala atau mungkin ada perubahan-perubahan kebijakan. Nah, ini disebut dengan policy based management. Kemudian berikutnya service level management. Nah, service level management berupa pelayanan manajemen SLA, service level agreement, sama dengan QoS jaringan, quality of service jaringan. Nah, kemudian berikutnya nanti kita akan lihat definisi dari SLA, Service Level Agreement, dan karakteristik SLA. Nah, definisinya SLA itu identifikasi layanan dan karakteristik. Kemudian juga nanti negosiasi dari SLA, penyebaran agent untuk memantau dan mengontrol, dan juga untuk generation of report nanti dari SLA ini atau Service Level Agreement. Nah, karakteristik dari SLA ini berupa parameter layanan, kemudian tingkat pelayanan, kemudian parameter komponen, dan pemetaan komponen to service. Oke, itu berupa pembahasan kita mengenai tadi ya, berupa accounting management dan report management. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dari pembahasan saya ini. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kalian yang sudah menyaksikan video ini gitu ya. Jangan lupa di like video saya ini dan juga di subscribe channel saya ini, yang mana dengan subscribe kalian akan mendapat notifikasi lebih dulu gitu ya, untuk mendapatkan video-video dari saya jika saya mengupload suatu video. Oke, mungkin itu aja, saya tutup dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.